Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Nana, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Baik, Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah terdapat siswa yang berhalangan hadir dalam mengikuti pembelajaran Ibu kali ini? Baik, sepertinya tidak ya. Alhamdulillah apabila sehat semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu terkait materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Apakah terdapat siswa yang masih ingat pada pertemuan selanjutnya kita membahas mengenai materi apa? Sistem organisasi kehidupan, Bu. Baik, benar sekali Mbak Novita. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai sistem organisasi kehidupan, di mana materi tersebut ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, di mana kita pada hari ini akan belajar mengenai pengenalan sel. Sel sel itu juga termasuk ke dalam sistem organisasi kehidupan. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah layar PPT Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pengenalan sel. Sebelum Ibu membacakan tujuan pembelajarannya, Ibu akan mengajak kalian berdiskusi terlebih dahulu. Ketika kalian melihat bunga yang indah di taman, terlintaskah di kepala kalian mengapa bunga-bunga tersebut memiliki warna-warna yang indah? Kira-kira apa sih yang menyusun bunga tersebut? Adakah siswa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Baik, Mbak Fira. Yaitu bunga tersusun dari banyak sel. Nah, di dalam sel bunga ada bagian khusus yang disebut pastida. Pastida ini yang menghasilkan warna pada bunga yang disebut pigmen warna. Oke, terima kasih Mbak Fira telah menjawab. Benar sekali ya, di mana bunga-bunga ini tersusun atas sel. Nah, sel tersebut tuh terdapat plastida. Plastida ini nanti yang mengandung klorofil dan juga mengandung pigmen warna yang membuat tumbuhan itu memiliki warna-warna yang cantik dan indah. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu satu, melalui presentasi yang disampaikan guru, peserta didik memahami materi pengenalan sel dengan baik. Dua, melalui presentasi yang disampaikan guru, peserta didik memahami organel-organel sel beserta fungsinya dengan tepat. Tiga, melalui game turnamen, peserta didik mampu menyelesaikan soal mengenai pengertian sel, perbedaan sel hewan dan juga tumbuhan, serta fungsi organel-organel sel. Apa itu sel? Sel merupakan unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Karena sel sangat kecil, sehingga kita tidak dapat melihat secara langsung menggunakan mata dan diperlukan mikroskop untuk mengamatinya. Sel memiliki bagian-bagian sel yang disebut dengan organel sel. Di sini terdapat gambar sel hewan dan juga sel tumbuhan. Apabila kita amati gambar di atas, terlihat terdapat perbedaan antara sel hewan dan juga sel tumbuhan. Perbedaan yang paling menonjol yaitu pada sel tumbuhan terdapat dinding sel, sehingga sel tumbuhan tidak dapat bergerak secara bebas. Sedangkan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel sehingga hewan dapat bergerak secara bebas. Sel manusia itu sama dengan sel hewan, sehingga kita dapat bergerak secara bebas. Di sini Bu berikan contoh ada gambar sel hewan dan juga terdapat organel-organel selnya. Ibu akan jelaskan secara singkat, di mana di sini terdapat nukleus, ada retikulum endoplasma halus, ini ada retikulum endoplasma kasar, ada membran plasma, dan juga ada sentriol, badan Golgi, lisosom. Nah, dari sini kita dapat amati pada sel hewan itu tidak terdapat dinding sel, jadi bentuknya tuh tidak berbentuk, di mana sel hewan ini dapat bergerak bebas dikarenakan tidak memiliki dinding sel. Oke, baik. Untuk di sini terdapat organel sel beserta fungsinya, di mana organel sel yang pertama itu ada nukleus atau inti sel,
berfungsi untuk mengatur semua aktivitas sel dan menyimpan informasi genetik. Yang kedua ada ribosom, berfungsi sebagai tempat sintesis atau pembuatan protein. Yang selanjutnya ada retikulum endoplasma kasar, berfungsi untuk membantu sintesis dan pengangkutan protein dikarenakan terdapat ribosom. Selanjutnya ada retikulum endoplasma halus. Ini fungsinya membantu sintesis lemak dan detoksifikasi racun. Selanjutnya ada mitokondria, berfungsi untuk menghasilkan energi. Ada badan Golgi yang berfungsi sebagai memproses, mengemas, mengirim zat dari dalam sel. Kemudian ada membran sel, berfungsi untuk mengatur keluarnya zat ke dalam dan keluar sel dan juga sebagai pelindung sel. Selanjutnya ada dinding sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Fungsinya memberikan bentuk tetap, melindungi, dan memperkuat sel. Yang kedua, selanjutnya ada sitoplasma yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia sel. Kemudian ada lisosom yang berfungsi dalam mencerna zat sisa atau bagian sel yang rusak. Ini hanya terdapat pada sel hewan dan juga sentriol juga hanya terdapat pada sel hewan. Berfungsi untuk berperan dalam pembelahan sel. Kemudian terdapat plasida yang hanya terdapat pada sel tumbuhan, termasuk kloroplas, berfungsi dalam fotosintesis dan juga mengandung pigmen warna. Kemudian terdapat yang terakhir ada vakuola, fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan, air, dan sisa metabolisme. Ini biasanya pada sel tumbuhan terlihat jelas dan juga tampak besar. Oke, sebelum lanjut ke kegiatan selanjutnya, Ibu ingin bertanya apakah terdapat siswa yang belum paham atau ada pertanyaan dari siswa? Adakah yang ingin Sudah bertanya? paham, Bu. Baik, baik, terima kasih. Apabila sudah paham, kita lanjut ke materi. Kegiatannya yaitu kalian mengerjakan LKPD yang telah Ibu kirim ke grup. Bentar, Ibu akses dulu LKPD-nya. Baik, apakah LKPD-nya sudah tampak di layar? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, di dalam LKPD ini terdapat capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, petunjuk penggunaan. Nah, Ibu akan bacakan petunjuk penggunaannya, di mana 1. Bacalah setiap instruksi dan soal dengan saksama. 2. Tuliskan jawaban kalian pada kolom yang tersedia pada LKPD. 3. Kerjakan aktivitas 1 dan 2 dengan sebaik mungkin, agar mendapatkan nilai yang memuaskan. 4. Gunakan waktu dengan efektif agar semua aktivitas dapat terselesaikan. 5. Bersiaplah untuk mengikuti game dan turnamen pada aktivitas 2 dan siapkan HP atau laptop kalian yang dapat mengakses kuisis. Oke, ini terdapat 2 aktivitas, di mana setiap aktivitas kalian kerjakan secara mandiri. Pada aktivitas 1 ini terdapat sel tumbuhan, di mana nanti kalian isi setiap kotaknya ini gambar apa, Ibu berikan contoh ya. Di sini Ibu sudah memberikan clue. Ada nukleus, dinding sel, retikulum endoplasma. Nah, Ibu kasih contoh 1. Di sini kan ada gambar yang paling jelas nih. Ini tuh inti sel. Inti sel berarti nukleus. Nukleus berarti ini kalian ditulis di sini nukleus. Oke, baik. Apakah bisa dipahami untuk pengerjaan aktivitas 1? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Waktu pengerjaan Ibu berikan 3 menit, apakah cukup? Cukup. Baik, segera dikerjakan ya anak-anak. Apakah sudah selesai dan mengerjakan aktivitas 1? Sudah, Bu. Ya. Oke, baik. Ibu minta tolong satu anak untuk mempresentasikan hasil kalian aktivitas 1 ini ya. Baik, Bu. Oke, Ibu akan melihat hasil pengiriman pengerjaan kalian. Ibu akan pilih 1 orang untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, baik, ini sudah lumayan banyak ya yang sudah mengerjakannya dan mengumpulkannya.
Apakah terdapat siswa yang ingin mempresentasikan hasil aktivitas satunya? Saya, Bu. Oke, baik Mbak Ade, bisa mau Ibu yang share screen atau Mbak Ade yang share screen? Saya coba terlebih dahulu ya, Bu. Oke, baik Mbak Ade. Mohon maaf, Bu, boleh dijadikan sebagai host terlebih dahulu. Baik, bentar ya Mbak Ade. Sudah nje Mbak Ade bisa share screen? Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah Mbak Ade. Baik, jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi untuk gambar yang paling pojok ini itu yang lingkaran itu adalah gambar nukleus. Kemudian gambar yang warna pink ini adalah retikulum endoplasma. Lalu yang warna hijau paling pinggir itu ada dinding sel. Kemudian yang warna biru itu ada vakuola. Lalu yang di sebelah vakuola itu ada hijau kecil itu adalah kloroplas. Lalu untuk yang ungu-ungu ini itu ribosom. Lalu di sebelah ribosom ada badan Golgi. Lalu ada yang terakhir yang warna merah ini adalah mitokondria. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ade. Sudah tepat ya? Apakah terdapat kelompok lain yang jawabannya berbeda dengan Mbak Ade? Dapat siswa lain yang berbeda jawabannya dengan Mbak Ade? Sama. Sama, Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya aktivitas 2, di mana kalian nanti akan mengerjakan kuisis. Kalian bisa mengakses pada link ini atau melalui link yang telah Ibu bagikan di grup WhatsApp, di mana teks turnamen bisa kalian baca di sini. Yaitu siapkan HP atau laptop kalian yang dapat digunakan untuk mengakses kuisis, kemudian scan linknya. Game ini dilakukan secara mandiri, waktu pengerjaan Ibu beri waktu 3 menit. Diharapkan semua bisa bergabung dalam turnamen dengan tepat waktu. Kalian bisa langsung bergabung ke kuisis ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Mbak Latifah sudah bisa bergabung. Yang lainnya apabila terdapat kendala bisa hubungin Ibu ya. Oke, baik Ibu mulai saja gamenya ya anak-anak. Bu start. Oke, baik. Ini sudah terlihat ya, yang nilainya paling tinggi ada Mbak Latifah, dan juga disusul Mbak Novita, dan ada Mbak Adi Arifatul Aziza. Bagi siswa yang nilainya masih di bawah 7, bagi siswa yang nilainya masih di bawah 70, bisa mengulangi kuis ini sampai nanti malam. Dikarenakan nilai dari kuis ini Ibu jadikan sebagai nilai ulangan harian ya. Baik, aktivitas 1 dan juga
juga 2 sudah selesai dikerjakan oleh siswa. Kini tiba pada akhir pembelajaran. Terdapat kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Apakah ada siswa yang ingin membantu Ibu membacakan kesimpulannya? Saya, Bu. Oke, baik Mbak Novita, bisa dibacakan, nggih? Baik. Jadi kesimpulannya, sel merupakan unit terkecil dalam makhluk hidup. Untuk melihatnya memerlukan mikroskop. Terdapat beberapa perbedaan pada sel hewan dan tumbuhan. Perbedaan yang paling menonjol yaitu sel tumbuhan memiliki dinding sel yang berfungsi sebagai memberi bentuk tetap, melindungi, dan memperkuat sel sehingga tumbuhan tidak dapat berbebas. Sel memiliki beberapa organel penyusunnya yang memiliki fungsi masing-masing. Sudah, Bu. Oke, terima kasih banyak Mbak Novita sudah membantu Ibu dalam membacakan kesimpulan. Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian senang mengikuti pembelajaran pada hari ini? Tenang, Bu. Tenang, Bu. Oke, baik. Apakah terdapat materi yang masih kalian belum pahami atau kalian masih bingung? Paham, Bu. Oke, jika paham, berikan komentar dengan emoticon yang menunjukkan suasana kalian setelah mengikuti pembelajaran pada kali ini. Kalian bisa memberikan emoticon atau jempol. Klik jempol pada komentar ya. Pada kolom chat nggih anak-anak. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu minta kalian belajar mengenai struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Silakan kalian buat catatan sedikit saja mengenai resum. Nanti resumnya dikumpulkan pada pertemuan setelah ini, pertemuan selanjutnya. Nanti Ibu nilai sebagai nilai tugas dan akhirnya kita pada pembelajaran kali ini telah selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Baik, Terima kasih, disambung Bu. ya.